Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 221330069. Di sini di pertemuan ke-13 kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penulisan berita dan artikel efektif di media massa. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu artikel, kesalahan-kesalahan dalam penulisan artikel, bagaimana cara menulis artikel, itu nanti saya jelaskan di video kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke pembahasan pertama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai artikel terlebih dahulu ya. Artikel ini yakni bisa dibilang adalah tulisan faktual ataupun opini yang diterbitkan di media massa seperti surat kabar, majalah, ataupun website. Nah, tujuan dari artikel itu sendiri teman-teman itu bertujuan untuk mendidik, menghibur, ataupun mempengaruhi para pembacanya. Jadi artikel yang baik itu harus bersifatkan informatif, menarik, dan juga menyajikan sudut pandang yang jelas gitu teman-teman. Dari artikel ini memiliki karakteristiknya gitu teman-teman. Nah, artikel itu umumnya itu ditulis dengan gaya bahasa yang baku, objektif, dan juga ilmiah. Nah, penulis di sini harus menguasai topik apa yang mereka tulis supaya tulisan artikel ini bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Bagaimana sih cara menulis artikel ini? Nah, anatomi dalam penulisan artikel ini atau strukturnya dalam penulisan artikel ini tuh biasanya itu memiliki beberapa bagian utamanya gitu teman-teman. Jadi kayak seperti judulnya terlebih dahulu, baris kepemilikan ataupun nama penulisnya, abstrak ataupun kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka gitu teman-teman. Nah, di setiap bagiannya itu memiliki fungsi dan juga gaya penulisan yang berbeda ya gitu teman-teman ya. Tapi seringkali ada kesalahan-kesalahan anatomi dalam penulisan artikel ini gitu teman-teman, kayak seperti dalam komponen judulnya yang terlalu banyak penggunaan katanya, karena minimal maksimal kata dalam penulisan judul itu ya maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia. Karena kalau sudah lebih dari 12 kata itu sudah kurang efektif lagi dalam penulisan judulnya gitu teman-teman. Selain itu kayak komponen abstraknya gitu yang tidak boleh lebih dari 12 kata. Kalau abstrak itu kan kayak dari keseluruhan apa yang sudah ditulis dalam artikel. Selain itu dalam komponen pembahasannya juga gitu. Sering kali para penulis itu salah, memiliki kesalahan dalam anatomi penulisannya itu dalam komponen pembahasannya, kayak tidak adanya pembahasan di dalam suatu artikel ilmiah itu. Jikalaupun ada itu biasanya terkadang komponennya itu sering tidak memenuhi kuota persentase yang ditentukan gitu teman-teman. Adapun juga kayak dalam kesimpulannya yang dimana seringkali kesimpulan itu diambil bukan dari rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, ya otomatis kesimpulannya itu ya harus ada 3 gitu teman-teman. Selain itu dalam komponen kutipan ataupun daftar pustaka, di sini seringkali para penulis artikel itu salah dalam tata cara mereka tuh mengutip ataupun tidak mencantumkan sumber-sumber yang mereka dapatkan dari referensi untuk mereka menulis artikel ini. Karena sangat penting bagi para penulis untuk menulis hasil dari mereka kutip, karena itu salah satu upaya kita dalam menghormati penulis yang sudah menulis menjadi bahan dalam kita untuk menulis gitu teman-teman. Selain dari artikel ini, di sini saya akan menjelaskan berita gitu teman-teman ya. Nah, berita ini sudah sering sekali saya bahas, bahkan bisa dibilang dari pertemuan pertama dari video ini saya sudah membahas mengenai artikel dan juga berita. Sama aja gitu dengan pengertiannya gitu, kayak sebuah laporan ataupun sebuah informasi yang aktual dan juga faktual yang untuk disampaikan kepada para pembacanya, pendengarnya gitu ke teman-teman. Karakteristik dari berita itu sendiri teman-teman itu biasanya memiliki karakteristik yang seperti ya kayak baru, berita itu penting, menarik, dan juga berguna bagi para pembaca ataupun pendengarnya gitu teman-teman. Dalam struktur penulisan berita itu sendiri juga gitu teman-teman, biasanya kita dalam menulis itu menggunakan struktur piramida terbalik. Nah,
struktur penulisan berita itu yang paling umum itu digunakan itu kan piramida terbalik. Hello. Piramida terbalik. Jadi pertama struktur piramida terbalik yang dimana itu biasanya berisikan informasi yang paling penting diletakkan di bagian awal gitu teman-teman. Baru diikuti oleh rincian-rincian dan juga sampai ke pembahasan yang selanjutnya yang kurang penting gitu. Dalam elemen kuncinya juga struktur piramida terbalik ini kayak di paling atas itu judul, habis di bawah judul itu terasnya, habis itu isi berita kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya kan teman-teman seringkali ya saya jelasin mengenai unsur-unsur dalam berita itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengecek dari video-video sebelumnya mengenai dari unsur-unsur berita itu. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya unsur dari berita itu ya biasanya 5W plus 1H gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, dalam gaya penulisan berita yang piramida terbalik ini, itu kan biasanya itu kan yang diawali oleh judul gitu ya teman-teman. Yang dimana judul ini harus ringkas dan juga menarik bagi para pembacanya gitu teman-teman, ataupun para pendengarnya ataupun pelihatnya gitu teman-teman. Selain ada judul, ada juga deadline yang dimana informasi tentang lokasi dan juga waktu peristiwa di berita itu. Informasi yang ingin kita beritakan itu ya kita cantumkan gitu mengenai informasi lokasi dan juga tempat kejadian gitu. Selain dari deadline ada juga lead ataupun teras berita yang dimana itu kan berisikan inti berita yang disampaikan dalam beberapa kalimat yang singkat gitu teman-teman. Selain itu ada juga body yang dimana penjelasan rinci mengenai peristiwa dengan menggunakan unsur dari berita itu sendiri, yakni 5W plus 1H. Dalam menulis berita juga teman-teman harus diperhatikan dalam teknik penulisan beritanya, yang dimana kita dalam menulis berita ya harus otomatis harus observasi terlebih dahulu gitu ya teman-teman, karena kita harus mengamati apa sih yang ingin kita beritakan itu kayak gitu. Selain dari kita melakukan observasi, kita juga harus mengumpulkan data-data yang dimana supaya berita kita itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak hanya menjadi omong kosong belaka, tapi kita juga menyampaikan data-data dan juga fakta-fakta gitu mengenai apa yang ingin kita beritakan gitu teman-teman. Selain dalam pengumpulan berita, kita juga penting dalam penulisannya gitu teman-teman. Susunan berita dengan struktur piramida terbalik ini, dan juga kita juga harus menggunakan gaya bahasa yang jurnalistik gitu ya teman-teman. Selain penulisan ada juga verifikasi dan juga publikasi gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya pembahasan saya mengenai pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.